dalam banyak hadis dari para ulama dan menjadi perilaku ini sebagai umul kitab Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Ini rumana ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insikam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kangge Hamid, kangge guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi ta hadis qudsi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam, satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik.
Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Bukan hamitullah, tapi alhamdulillah amun salah paham ya. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nah, mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Kalau balen ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan menwajar, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis Gusti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran kok sanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat, kados dan balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bismillah. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan ya? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa maqdaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat ngerti hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu, buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazun nasi nanti sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau nak bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wes entek ngamen dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh kau lagu dengan neraka dimuji terus. Memang terus Gusti kula iki jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Lha kuwi tak lebokno neraka dimuji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula bejinan nggih muji kula neraka nggih mboten nenten napa. Kalau lah perasaan yang ngoten, saya sebagai orang alim perasaan Tuhan. Umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, kalau Pak nyembah aku, aman nguji aku, mungkin yang rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran, apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kamu lah, kita muji, apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa kalau bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budu, wa iya kan. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Ora ada Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kulon ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kasus kulon ini misalnya ditekir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian juga orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham ya, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, nek omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Ya rungono tenan. Mau kowe kaji ping 100 apa ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi, karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwali wal yakhrus min tahti ardi wa samari. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek arep kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ra oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina la yu'minuna ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasmun. Sampai wa ma fal dalika yal asaman terus yudu wa yakhudhu maran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pengenan baku. Walain kafar tu mina ada sinopo. Lah itu ora ono istisna, ora ono ilaman tabah, ora ono. Paham tuh, gue udah syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asadi. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Siapa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku berdewa ini saya syukur enggak. Kadang yang dalam dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi.
Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, meraulah apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo sekelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa teng swarga bisa niki pas mulang, pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten lao asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau siap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak macam dan wah Gus saya ini serawali, soal kena dinut misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai iki. Wong ora penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep madun mesti makhluk pangeran tenan. Saya kita pusat ana koyo pangeran omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane biar kulo mbok iki kenan wiridan wis sewu CPD kulo masalah klasmen. Oh, dene kakean kulo. Tak wiridan sampe pengiran dukun kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin iki si kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo napa? Buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kisah ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, ulama orang wali itu serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran kok disel mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak no kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledekno. Kalau opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa
Soal apa madun dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa itu kontrak kerja ini? Bermat sudah umum pintu. Wih, PKI, nak pengertian ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang krono gue mantu nih kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gue tidak kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik dia. Aku lama serong Nabi Muhammad itu Nabi. Anut-anutan Nabi. Ketoro Nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayu minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim syarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliya. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wah rogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loko. Sekarang juga dimulai teritori. Ora usah bayangno, wae kok makam surga dur-dur, namanya kok ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa harunya, wa yusiru ila sadri salah satu ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni repot. Wong itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, selen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang, umat atine jembar hormat dia ini ora wis janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh sampe seneng kok repot, kakean salah. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jika pengeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersaat, jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang nggak ulang kasar malisi. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawurkan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakemu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu kalau latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek iki duwe tiyang ki perasaan, misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong ngeke imanan mergo sing digan rupa-rupane nasi sing nasi ya Allah. Darang bu ekstrim no wong nganti iso ngeke sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene.
sego sing asline ning omahe dene dipitane kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Itu well kantor. Tuh kali. Ada baru. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana imiru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana imiru billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri saja. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jasa. Lonang-lonang dikakno. Kira-kira wae pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kulo nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas, kulo ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawe ana pondok kudu mulang dari. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepen swarga, dadak ngajono proposal barang ibu swarga. Dadak repot. Menisan kulo nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kulo. Dadak ngibadno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubuh ajra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejani nyoba, kuwi wis kan waras tawar. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang iso seneng. Lho iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagang emang aku malah yo. Iku gento apa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiakno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Baru wis ngekeki malah ditul. Nah, apa-apaan. Kowe iso hafal Quran iki kertane pengiran, kowe iso mangan iki. Kowe iso ibadah kertane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opah. Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula dihilangkan. Malah ada ono wiridan kok. Saya udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival, paham ya? Terus orang Allah nih gini gue dia ya malam, kok kondang bisa nggak dia pengiran?
Lah nek kesaksianmu wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mesti kok imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadunah. Kowe wis apa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange apa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono kan roh nak versi terang kan. Bola-bola Indonesia yang mau rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran maklum. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran apa? Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh. Aku dapat sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang suka. Berkau ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulai. Ya kira-kira derajat sebagai ulama suka keren di. Keren derajat sebagai apa? Paham? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Mana? Terus kita berdoa kalian Quran menggeni baca niki kula maca surat Quran iki bareng nek kita Quran nggih maca nek sing boten nggih maos Fatihah mengko niku mengke kula pas mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya podo larane. Podo apa? Podo larane. Orang pede amal lo, atau jadi akidah tapi gue bedak apa? Mati. Ya pakai bener ya akhirnya maksud apa?